FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Rizky Firdaus dengan NIM G002003 dengan Aslep Mbak Fasya di blog 2.2 kardio respirasi. Oke, di video pertama ini saya akan melakukan laporan anatomi untuk praktikum pertama, yaitu untuk traktus respirasi yang superior gitu ya. Baik, sini langsung aja kita mulai. Pertama kita overview terlebih dahulu. Pertama, jadi isi dari traktus respirasi superior itu apa? Jadi traktus respirasi superior itu adalah alur masuknya udara ke supaya masuk ke kavitas di dalam paru-paru yang terdiri dari pertama dari hidung dulu, hidung disebut atau nasus. Terus kemudian ke belakang hidung dia ada namanya nasofaring. Dari nasofaring itu ke orofaring, terus laringofaring, baru masuk ke laring gitu ya. Berarti intinya hidung, habis itu kemudian ada faring dan laring. Intinya tiga itu aja untuk yang superior. Oke, kita bahas dari nasus terlebih dahulu. Nah, ini buat gambarnya. Nasus tuh hidung, terus di sini ada faring, terus di bawah sini ada laring, baru masuk ke trakea. Nah, untuk yang superior sampai yang laring aja. Nah, untuk nasus kita pertama dari nasus externus. Nah, nasus externus itu adalah nasus di atau hidung di bagian luar. Dia terdiri dari tulang-tulang dan juga kartilago. Nah, yang perlu diingat itu ada kartilago yang menyusun hidung bagian luar kita yang sebelah sini. Pertama, ada namanya kartilago septum nasi. Ada kartilago septum nasi yang bagian tengah sini. Nah, terus ada processus lateralis kartilago septum nasi, itu yang sebelah kanan kiri. Jadi ada ini septum nasi di sini, ada di kanan, ada di kiri. Terus kemudian ada kartilago alaris mayor. Nah, di sini ini yang depan ini kartilago alaris mayor, di belakangnya ada kartilago alaris minor kayak gitu. Terus masuk ke dalam hidung nih langsung aja. Jadi dalam hidung tuh ada osa-osa atau tulang-tulang yang tulang-tulang keras yang ada di dalam hidung. Yang pertama ada yang di sebelah sini ada os maxilla yang di pipi ke bawah ya, di rahang atas di sini ya. Os maxilla ke sini ke bawah. Terus ada os zigomatik di kanan dan kiri. Terus ada os frontal, terus ada os nasal ya, os nasal sama os septum ya. Os yang di tengah itu. Nah, terus lanjut buat masuk ke dalam ya, di cavum nasi atau di ruangan dalam hidung. Nah, buat di ruangan dalam hidung itu pasti namanya ada ruangan, pasti ada pintu masuknya. Nah, pintu masuknya itu di depan sini kita sebut dengan apertura cavum nasi, yang sering disebut juga pintu masuknya disebut juga namanya nares kayak gitu. Nah, begitu sudah masuk ke nares, nah kita bisa lihat nih di ruangan di hidung itu dia terdiri dari ruangan-ruangan kayak gini itu. Nah, ruangan-ruangan itu kita sebut dengan meatus. Nah, meatus itu dibatasi oleh rongga-rongga tulang atau struktur-struktur yang membatasi, yang disebut dengan concha nasalis. Nah, concha nasalis itu yang cekungan-cekungan ini yang concha nasalis. Nah, ruangan di antara concha nasalis ini kita sebut dengan meatus. Nah, buat ruangannya kita bagi dari yang paling atas sampai bawah. Jadi paling atas itu ada namanya concha nasalis yang superior. Concha nasalis superior, di bawahnya ada meatus nasi superior. Kemudian ada concha nasalis media, di bawahnya ada meatus nasi media. Kemudian ada concha nasalis inferior, kita sebut dengan meatus nasi inferior gitu. Jadi urutannya dari superior, media sampai inferior kayak gitu. Nah, buat pembagian ruangnya tadi di sini ya, ini vestibulum nasi tempat masuknya, yang kita sebut pintunya aperturanya dengan nares. Terus di belakangnya untuk menuju ke faring kita sebut aperturanya, yang belakang ini kita sebut dengan coana kayak gitu. Nah, terus lanjut, kita bagi ruangan-ruangan ini berdasarkan fungsinya. Nah, buat fungsinya sendiri, bagian yang meatus yang superior itu buat indera penciuman atau kita sebut dengan regio olfactorius. Nah, terus buat yang media dan inferior dia fungsinya untuk indera perasa peraba kayak gitu, atau buat masuknya udara kita sebut dengan regio respiratoria kayak gitu. Nah, tadi ngebahas tentang ruangan-ruangan meatus-meatus. Nah, meatus-meatus di hidung ini dia ada banyak muara dari ductus-ductus atau dari kelenjar-kelenjar gitu. Kayak misalkan di bagian meatus yang inferior itu ada muara dari ductus nasolacrimalis. Terus lanjut di bagian yang media tuh dia ada muara dari meatus nasi, muara dari media tuh ada bula ethmoidalis, terus ada hiatus semilunaris sama infundibulum ethmoidale kayak gitu. Nah, terus buat yang meatus nasi yang superior itu dia ada muara dari cellulae ethmoidalis yang posterior kayak gitu di sini. Tapi di sini nggak ada gambarnya, ya udah nggak apa. Oke, lanjut di belakangnya ada namanya faring.
faring itu adalah ruangan yang membatasi antara ruangan yang menghubungkan antara nasus, oris dan juga laring kayak gitu. Itu dia ruangan diantaranya itu. Nah, dibagi jadi 3, ada nasofaring, laringofaring, orofaring kayak gitu. Nah, buat dari pertama dari paling belakang hidung itu ada nasofaring. Nah, di nasofaring ini ada struktur yang paling penting aja, ada namanya optai atau lubang masuknya ke tuba Eustachii. Eustachii nanti dia akan menghubungkan antara nasofaring dan juga auris kayak gitu. Nah, terus bangunan yang penting kedua itu ada, udah kayak kelamaan langsung aja ke orofaring. Di orofaring itu ada di mulut. Dia pertama ada fossa tonsillaris atau fossa tempat menempel tonsil palatina. Terus tadi kalau di nasofaring juga dia ada namanya tonsil vestibularis kayak gitu. Tonsilla pharyngealis kayak gitu. Tonsilla pharyngeal gitu. Terus lanjut ke laryngofaring. Kalau laryngofaring dia terletak di belakang laring ya. Dia ada bangunan pentingnya kayak misalkan dibatasi sama si sinus tadi ada sinus juga di hidung ya, ada sinus paranasales, terus ada sinus maxillaris di sini, terus ada sinus ethmoidalis di belakang, ada sinus frontalis di sini. Itu yang ruang-ruang untuk bahasanya mengurangi beban dari si kepala kita kayak gitu, dari kranium. Oke, ini skip aja, lanjut ke nah ini nasofaring tadi udah ya, laryngofaring. Nah, laryngofaring itu dia terdiri dari VC 3 sampai 5. Terus ada bangunan-bangunan penting, ada fossa piriformis sama valicula epiglottica dan fossa laryngis. Nah, ini penting banget ketika kita menelan terus ada barang yang nyangkut. Kalau misalkan dia tumpul, dia akan tersangkut atau tertampung di namanya valicula epiglottica. Tapi kalau misalkan dia tajam, dia akan tertampung di fossa piriformis kayak gitu. Dia terletak di kanan kiri laryngofaring kayak gitu. Oke, lanjut ke faring ya. Buat di faring dia tuh ya bangunan pentingnya pertama ada cartilago. Pertama di sini ada nama cartilago thyroidea yang menjadi jakun. Terus di bawahnya ada cartilago cricoidea, tempat nempelnya kelenjar tiroid kayak gitu. Nah, terus di cartilago ini dia nanti akan berlanjut menjadi trakea gitu. Nah, terus yang paling penting ada cartilago namanya epiglottica. Nah, itu fungsinya untuk memisahkan antara tractus respiratoris dan juga tractus yang buat pencernaan kayak gitu. Terus lanjut dia ada namanya pelika vokalis, itu buat kita sama mengeluarkan suara, juga pelika vestibularis. Yang asli itu yang vokalis, yang vestibularis itu dia yang palsu kayak gitu. Oke, mungkin buat laporan yang pertama itu aja. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.